Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, pertama-tama mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Saya harap kalian senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa mengikuti perkuliahan tafsir dan media sekalipun secara online ya. Oke, baik. Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini, itu terkait dengan perkembangan dan corak tafsir media sosial di Indonesia. Nah, untuk melihat ini saya ingin melakukan bedah jurnal ya, bedah jurnal, dan kebetulan saya menemukan jurnal dari sahabat saya. Ini kebetulan satu alma mater di UIN Sunan Kalijaga. Beliau adalah Bapak Fadli Lukman. Kalau tulisan ini diterbitkan dulu itu ketika dia masih menjadi kandidat doktor di Albert Ludwig Universität Freiburg, Jerman. Namun saat ini beliau nampaknya sudah lulus, gelarnya PhD, PSD. Dia kebetulan punya concern terhadap tafsir-tafsir yang beredar di media sosial. Ya, tafsir yang beredar di media sosial. Iya, memang saya juga sependapat dengan apa yang ia sampaikan ya, terkait dengan bagaimana liarnya tafsir media sosial itu sendiri. Jadi kalau pertemuan kemarin saya menjelaskan tidak adanya kontrol, tidak adanya orang yang memiliki otoritas untuk mengatur tafsir dalam dunia media sosial. Iya, memang itu, dan konsekuensinya memang tafsirnya memang tidak ada yang mengontrol. Jadi siapapun bisa menafsirkan. Nah, ini kalau kita melihat lebih jauh lagi ya. Jadi dulu ketika Al-Qur'an ini belum dibukukan secara masif, belum begitu dicetak secara massal, Al-Qur'an itu menjadi sesuatu kitab yang sangat sakral. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Jadi posisi Al-Qur'an itu menjadi sebuah kitab yang sangat istimewa. Namun ketika Al-Quran ini sudah mulai dicetak secara massal, maka Al-Quran bisa bertebaran di mana-mana. Ya, di masjid pun sudah sangat banyak sekali di sana ya, tergeletak masing-masing ayat Al-Quran. Beda dengan masa-masa ketika Al-Quran itu belum dicetak secara massal. Seorang itu ketika mau belajar ilmu Al-Quran, dia pasti menulis dengan tangannya sendiri. Tulisan-tulisan tangan itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu, penulis itu, dia memang serius terhadap kajian Al-Quran. Dia tidak hanya pada serius pada pembelajarannya, sampai masalah etika pun masih ia bawa ketika membawa Al-Quran ya, karena itu tulisannya dia masih membawanya seperti ya gampang di pondok. Misalkan ini kitab Al-Quran ya, misalkan ini kitab Al-Quran, dia membawanya masih seperti ini. Akan tetapi ketika Al-Quran sudah mulai dicetak massal, dimanapun bisa tergeletak Al-Quran, bahkan Al-Quran hanya sebagai pajangan, dan itu memang menjadi realitas. Dan ketika sudah tercetak secara massal, siapapun bisa mengakses. Iya, itu. Apalagi sekarang sudah masuk ke dalam dunia digital. Seseorang tidak perlu kesana kemari untuk mendapatkan sebuah Al-Quran. Tinggal dia duduk manis mendapatkan sinyal internet, kemudian dia buka situs tertentu, dia akan mendapatkan akses terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, ini. Jadi adanya perkembangan teknologi justru menjadikan manusia ini
bisa menembus batas-batas yang awalnya itu tidak tertembus. Nah, jadi bisa menembus batas lah intinya mereka itu. Ya. Namun sayangnya ya, budaya literasi membaca itu tidak mampu mengimbangi dengan kemajuan teknologi itu. Jadi budaya literasinya masih sangat rendah. Sekalipun sumber melimpah tinggal klik muncul, tapi budaya untuk membacanya ini yang masih sangat rendah. Nah, ini pernah diposting ya di, kalau dalam kutipannya siapa ini, Mas Fadli, itu kan di Jakarta Post itu pernah merilis ada sekitar 63 juta pengguna internet dan 95% dari mereka itu menggunakan media sosial. Nah, tetapi dalam 95% ini belum mengindikasikan apakah mereka itu semuanya membaca masalah agama, problem agama. Ya, karena 95% ini kan bebas ya, dalam teks apapun bisa masuk ya, termasuk teks agama. Entah ini untuk membaca teks agama ini dalam persentase yang berapa ya, tapi yang jelas salah satunya adalah teks agama. Bahkan ketika dalam penelitiannya itu tafsir digital lah yang paling banyak dibaca. Iya, tafsir digital itu yang paling banyak dibaca. Karena kalau kita berbicara karakteristik generasi milenial, mereka itu kan generasi yang sukanya serba instan. Dia tidak mau apa jenenge susah-susah payah untuk membuka referensi kitab-kitab induk lah misalkan. Tetapi dia dengan gadget yang ia miliki, dia gunakan jarinya untuk mengklik, tinggal baca. Bahkan membacanya yang instan, yang sudah dikemas, demikian rupa dan jadi tinggal baca. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena generasi milenial akhirnya dia tidak mau tahu tidak tahu atau memang tidak mau tahu terhadap sumber aslinya itu bagaimana bunyinya. Artinya yang dibangun dalam pewacanaan keagamaan dia ya berdasarkan apa yang ia baca. Nah, kalau berarti siapa Pak kalau hanya wacana keagamaan dibangun berdasarkan apa yang ia baca? Siapa yang memegang peran di balik itu? Ya yang punya akun itu, yang punya akun Facebook. Dialah yang mampu menguasai opini, kalau khususnya opini keagamaan kepada para pembaca milenial itu menggunakan Facebook. Nah, kebanyakan menggunakan Facebook ya. Nah, akhirnya inilah yang kemudian menjadi fokus kajian yang diteliti oleh Mas Fadli Lukman ini ya. Dia dalam tulisannya ini mengklasifikasikan model penafsiran yang berkembang di Indonesia. Di antaranya itu dia menggunakan, ada yang modelnya itu tekstual, ada yang menggunakan model kontekstual, dan ada yang bercorak tafsir ilmi. Tafsir ilmi ya tafsir sains ya. Jadi kebenaran-kebenaran Al-Quran itu dibuktikan menggunakan sains. Ini yang kemudian saya sebut sebagai tafsir ilmi. Misalkan kalau kita berbicara kecenderungan tekstual, itu ada Facebook ya, akun Facebook bernama Salman Harun. Ini saya tadi sempat membuka Facebooknya Salman Harun itu seperti apa. Ternyata benar, Facebooknya ini ya, kalau didata itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Fadli Lukman, itu dia akan memberikan sebuah penafsiran tertentu terhadap ayat yang saat itu sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Nah, ini misalkan dalam Facebooknya Salman Harun, ini belum saya add sebagai teman ya, ini belum saya add sebagai teman. Kalau dilacak ini nampaknya dia ini pernah belajar tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Itu. Nah, jadi ini seperti ini dia ini.
utulin ba'da dzalika zanim. Nah, ini dia menafsirkan ayat ini yang kasar dan seterusnya ini. Saya nggak tahu konteks saat itu ya, karena saya belum melacak lebih lanjut, lebih dalam ya. Jadi isu apa yang sedang berkembang pada tanggal 25 Januari ini, sehingga Mas Salman Harun ini dia menafsirkan ayat ini. Nah, tapi untuk membantu Anda menganalisis, kita coba baca tulisannya Mas Fadli Lukman tadi. Apa yang diisukan di sini? Ya, dalam statusnya, ini malah ternyata lebih lama ini. Dalam statusnya pada 1 Agustus 2009. 2009 ini dia di blogspotnya ini, jadi tidak di Facebooknya ya. Lihat Salman Harun Institute google.blogspot.com. Pada awalnya tulisan ini tafsirnya dipublikasikan di laman pribadi yang bernama Salman Harun Institute. Jadi ini awalnya di laman pribadinya. Tapi pada pertengahan 2013 ia baru mengarah ke Facebook dan menyebarkan apa yang ia publikasikan di laman pribadinya. Nah, mulai tahun 2013 itulah dia membuat wacana terkait dengan tafsir di Facebooknya. Jadi dia, kalau dalam analisanya Mas Fadli Lukman ini, dia mengalami apa ya, bukan pasang surut ya, mengalami perubahan paradigma dalam menggunakan paradigma tafsirnya. Awalnya dia itu menggunakan metode hermeneutika ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian dia mengarah ke reaktif subjektivitasnya sangat tinggi. Bahkan dalam perkembangan terbarunya itu dia cenderung mengomentari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam khutbah Jumat. Nah, ini misalkan pada bulan Juli 2013 ya, menulis tentang Ru'yatul Hilal, karena memang saat itu ya mungkin isunya terkait dengan isu Ru'yatul Hilal menjelang bulan puasa atau menjelang hari raya ini. Nah, itu. Jadi ada perkembangan paradigma yang dibangun ya, nanti bisa dibaca sendiri dalam tulisannya ini ya. Nah, Salman Harun ini nampaknya lebih populer dia itu. Jadi dia melihat bahwa Facebook ini menjadi sarana yang paling empuk, sarana paling mudah untuk menyampaikan gagasan tafsirnya, tafsir Al-Quran ke khalayak. Kenapa? Karena memang paling mudah orang itu untuk menyebarkan gagasan menggunakan media sosial sekarang. Ya, tinggal klik. Belum lagi yang lain-lain. Misalkan ini lagi kecenderungan kontekstual. Nah, ini yang disorot oleh Mas Fadli Lukman ini terkait dengan isu pidatonya Ahok Basuki Cahayapurnama pada tahun 2016. Ini memantik banyak orang untuk turut memberikan komentar keagamaannya terkait dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 51 itu sendiri. Di antaranya ada kalau Facebooknya ini Buya Gus Rizal Gajahar. Ini termasuk tokoh MUI dari Sumatera Barat. Dia juga karena ini dia satu rumpun dengan Buya Hamka, penulis tafsir Al-Azhar ya. Dan juga Buya Syafi'i Ma'arif, dia termasuk tokoh. Dia merupakan pengguna Facebook aktif ya, secara reguler menerima pesan religius dalam laman Facebooknya. Nah, bahkan dia cara-caranya beda-beda ya. Ini ada yang dia memberikan ceramah, yang ceramahnya itu diisi argumentasi berdasarkan Quran dan hadis. Bahkan kemudian disebarkan melalui Facebooknya, banyak jamaah yang merespon sebelah isu itu semuanya. Itu salah satunya. Bahkan dia sempat posting akun Facebooknya itu
adanya dua pertentangan narasi. Yang pertama itu digaungkan oleh kelompok aksi bela Islam, yang kedua itu dari kelompok Parade Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan narasi yang kemudian ditampilkan oleh Buya siapa tadi, Gus Rizal Gajahar tadi, untuk memberikan bagaimana wacana keagamaan yang ia bangun. Dia juga menggunakan tulisan-tulisannya ini, termasuk ini bisa dibaca. Acara penghimpun masa tandingan yang dibuat label apapun sebagai usaha untuk memberi kontra opini tak akan membalikkan keyakinan yang telah terbangun oleh himpunan umat 123. Tampaknya mereka tidak mengerti dengan kejiwaan umat Islam. Mereka lupa bahwa yang menggerakkan hati manusia itu bukanlah makhluk walaupun setinggi apapun pangkatnya. Apabila keinginan sudah berbicara, keberanian dan semangat yang timbul akan berbanding tegak lurus dengan tantangan yang muncul, bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Jadi dia ini menyatakan bahwa gerakan yang digalang oleh kelompok aksi bela Islam ini bukan karena pimpinan, bukan karena pesanan dari oknum-oknum tertentu, akan tetapi digerakkan karena keimanan. Wah, itu menurut dia. Kenapa? Aksi yang aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika, dia menyebutnya ini sebagai aksi pesanan untuk melakukan counter terhadap wacana yang dikembangkan oleh kelompok aksi bela Islam jilid 2 ini. Nah, ini mereka sebarkan menggunakan Facebook, bahkan penyebarannya dikuatkan dengan argumentasi Al-Quran dan hadis. Nah, ini ia mengutip 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis untuk melegitimasi penilaiannya. Kedua ayat itu adalah surat Al-Baqarah 249 dan Ali Imran 139. Nah, ini artinya tidak disebutkan di sini. Ya, bisa dibaca ya. Orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Nah, itu. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya. Nah, ini dalam surat Al-Imran. Lah, ini dikutip oleh Buya Gajahar tadi untuk membangun atau paling tidak untuk memperkuat opini yang ia bangun. Dari argumentasi ia memang sengaja dilegitimasi oleh ayat Al-Quran tadi. Bahkan ini saya pernah mendengarkan ceramahnya Irena Handono langsung ini. Irena Handono ini mantan biarawati. Jadi sebelum saya lebih lanjut menjelaskan terkait dengan ini, saya kalau dalam studi agama ya, itu ada yang namanya saya lupa persis nama aslinya. Pokoknya yang jelas begini. Jadi apabila ada seorang agamawan kemudian dia mengkonversi agamanya, pasti dia akan mengedepankan nalar destruktif terhadap agama lamanya. Jadi saya ulangi lagi begini. Jadi apabila ada seorang agamawan kemudian dia mengkonversi agamanya ke agama yang lain, atau konversi itu agak istilahnya ini murtad ya, murtad, mengkonversi ke agamanya lain, maka dia pasti akan menggunakan nalar destruktif. Nalar destruktif ini nalar yang benar-benar ingin menghancurkan agama lamanya. Jadi ibaratnya coro gampang itu gini, dia menggunakan nawar mantan ya, menggunakan nawar mantan. Coba di antara kalian yang pernah punya mantan misalkan, apakah Anda ketika diminta untuk menilai mantan Anda itu Anda fire, atau justru Anda memiliki penilaian yang sangat destruktif, negatif? Coba kalau kalian mampu untuk menilainya secara positif, berarti Anda juara itu ya. Jadi logika menggunakan logika mantan, maka tidak akan pernah yang namanya positif, itu tidak pernah. Nah, maka Irena Handono ini ketika dia sudah masuk ke agama Islam, dia justru akan berbalik arah menyerang
agama lamanya, agama Katolik. Kristen atau Katolik ya, jadi pokoknya yang jelas dia dari Kristen, dia itu awalnya dari Kristen, kemudian dia masuk Islam. Wah, dia menyerang balik Kristen, kemudian mengunggulkan Islam. Ini memang modelnya seperti itu. Pak, emangnya ada Pak orang yang awalnya Islam kemudian dia masuk Kristen ganti kemudian apa ya ini berbalik arah menyerang Islam? Ada. Misalkan kalau Salman Rushdie, terus Ibnu Warok. Ibnu Warok itu bukan nama asli ya. Nama aslinya siapa ya, saya lupa itu. Dia itu kan pernah menulis buku berjudul Why I Am Not Muslim. Oh, di situ dia benar-benar membabat habis Islam. Karena dia benar-benar tahu kronologi Islam itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana Islam itu, dia paham benar. Akhirnya ketika dia keluar dari Islam, dia malah justru menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, karena dia menggunakan logika mantan. Nah, wah, pokoknya anggar ono wong kok dia mantan kok masih bisa menilainya secara proporsional. Wes tidak ada tendensi apa-apa, berarti Anda juara, kan begitu. Tapi kalau Anda kemudian menilai buruk terhadap mantan-mantan Anda, ya itu sudah sangat wajar. Memang wajar, kebanyakan begitu. Jadi tidak hanya mantan pacar atau mantan apa, mantan agama pun bisa seperti ini. Makanya Irana Handana ketika dia menilai tentang Kristen, nggak ada benarnya istilahnya. Sementara ketika dia dengan Islam, dia langsung tinggi. Dalam konteks Indonesia ini tidak tepat. Dalam konteks Indonesia ini tidak tepat. Kenapa? Karena Indonesia itu negara apa ya? Bukan negara agama ya, tapi negara yang memiliki mayoritas umat beragama. Ya, jadi beragamanya di sini tidak hanya satu. Nah, ini yang harus dibangun. Jadi bagaimana upaya untuk apa nih? Menjalin sikap harmonis di antara pemeluk agama, saling tepo seliro, bertoleransi dan apa. Nah, ini yang perlu dibangun. Nah, kalau modelnya seperti Irana Handana ini atau apa yang kemudian mencoba untuk menanamkan fanatisme tinggi terhadap Islam, maka ini akan memancing retensi dari kelompok-kelompok Kristen. Bisa saja geger nih. Dan memang ini sangat sudah diantisipasi ini ya, kelompok Irana Handana ini. Nah, oke, kembali lagi ke bagaimana Irana Handana ini kemudian mewacanakan keislamannya di Facebooknya. Nah, ini bisa Anda baca ini. Ia membagikannya itu materi-materi tekstual. Bahkan kalau saya pernah melihat Facebooknya langsung, dia itu apa ya, kalau dalam bahasanya dia itu kan memang tidak menguasai bahasa Arabnya dengan baik ya. Jadi ketika dia menampilkan di Facebooknya pasti menggunakan model terjemahan, tidak menggunakan teks Al-Quran yang asli kemudian baru dikasih terjemahan, tidak. Dia lebih suka menggunakan terjemahannya. Nah, itu saya nggak tahu ini apakah alasan dia ini memang karena dia menyadari dirinya sendiri ini tidak bisa bahasa Arab dengan baik, ataukah memang dia menghindari sesuatu yang sangat sensitif misalkan, atau malah ini memang apa ya, tradisi bawaan dia ketika dia masih beragama Kristen. Karena agama Kristen itu kan kitabnya kan sudah menggunakan terjemahan. Jadi Injil versi Indonesia, ada Injil versi apa dan seterusnya, ya kan? Nah, inilah yang kemudian disebut dia itu apa ya jenenge? Dia benar-benar menagaman, tapi dia tidak fair ketika menampilkan Quran hadis hanya dari terjemahannya. Kalau dia memang masuk ke Islam, biasanya seorang agamawan Islam ketika berceramah, dia mau tidak mau ya sedikit banyak menyebut teksnya lah, ayatnya. Bahkan ini Anda baca ini di paragraf ini, cerita konversinya menyebutkan bahwa pertama kali mengenal Al-Quran melalui terjemahan. Wah, atau jangan-jangan ini malah dia mengirimkan dari
terjemahan. Nah, itu semuanya. Nah, ini salah satu yang dia sebut dalam Facebooknya. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu. Dengan hujan itu menghilangkan kamu gangguan-gangguan setan, untuk menguatkan hatimu dan memperteguh. Dengan terjemahan di atas itu dalam konteks yang khas. Ia menuliskan pada hari Jumat bertepatan dengan aksi Bela Islam 3, di mana hujan turun dalam aksi yang diagendakan pada itu. Jadi dia menyebut hujan itu sebagai rahmat, ibaratnya begitu. Dia menyebutkan hujan itu sebagai rahmat. Jadi ketika dijadikan sebagai hujan rahmat, dia mau menggiring isu bahwa aksi Bela Islam Jilid 3 ini sudah diridhoi oleh Allah. Ini adalah narasi yang ia gunakan. Jadi bagaimana dia kemudian membangun konteks wacana itu, ya. Nah, ini penting ini. Bahkan dalam akun Facebooknya yang lain, dia juga mengutip surat Al-Hujurat itu. Hai manusia, sungguh kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan untuk berbangsa. Ya, ini kan ayatnya kan itu. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum itu. Ya. Nah, Arabnya kan itu, tapi dia tidak mengutip itu. Tidak mengutip ayat Al-Qur'an aslinya, tapi dia mengutip terjemahannya. Ini dia hendak menyatakan bahwa aksi Bela Islam Jilid 3 itu, ya, yang diikuti oleh orang dari berbagai penjuru, ini merupakan bagian dari persatuan umat Islam, saling kenal mengenal, dan itu. Nah, jadi narasi ini dia menginginkan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan ayat Al-Quran, ya. Jadi pokoknya dalam upaya kontekstualisasi ini biasanya penafsiran yang di media sosial itu disesuaikan dengan konteksnya, apa yang sedang terjadi. Nah, makanya ketika dalam isu Ahok itu paling banyak munculnya itu tafsir ayat surat Al-Maidah ayat 51. Itu paling banyak munculnya di Facebook. Ya tidak hanya di Facebook, di jalanan pun banyak itu pamflet itu. Nah, itu. Nanti bisa dibaca lebih lanjut terkait dengan ini, ya. Bagaimana Irena Handono ini menyebutkan kata-kata kafir dari surat An-Nisa 141, Ar-Ra'd ayat 11, ya, Ali Imran ayat 120 dan seterusnya ini. Ya, ini sampai menampilkan visualisasi visualisasi foto. Jadi dia membuat semacam flyer gitu, atau semacam banner atau apalah, ya, sebagai gambar-gambar yang ada Al-Quran. Nah, ini untuk memberikan argumentasi bahwa aksi-aksi itu sudah sesuai dengan narasi Al-Quran. Nah, ini Pak, kok sing ditampilkan Irena Handono? Oh, ada yang kontra terhadap narasi itu. Misalkan kayak Gus Nadir Sahusen, ya, dia itu juga menyorot persoalan tafsir Al-Maidah 51. Dia juga menggunakan Facebook sebagai medianya. Namun untuk tafsirnya Gus Nadir ini nanti akan saya bahas secara tersendiri, ya, tersendiri dalam tulisan yang lain nanti, ya, jurnal yang lain, karena saya sudah punya. Nah, itu. Oke. Terus corak tafsir di media sosial yang ketiga itu tafsir bil ilmi, ya, tafsir bil ilmi. Jadi di sini banyak situs-situs itu yang kemudian memberikan tafsir Al-Quran berdasarkan fakta-fakta ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah. Misalkan kayak zaitun itu bagaimana, kemudian ini disebutkan. Nanti Anda baca sendiri di sini, ya, manfaat surat zaitun, buah zaitun. Di sana pasti akan disampaikan argumentasi dari ayat Al-Qur'annya, ya. Setelah ada ayat Al-Qur'annya kemudian dibuktikan, dikuatkan dengan hasil kandungan dari zaitun itu sendiri apa saja. Ini pasti menggunakan uji lab ini. Jadi dia menggunakan model saintifikasi. Nah, misalkan gini, ini kan tafsir Al-Quran.id ini, ya. Tafsir Al-Quran.id.
yang satu itu saya lupa itu. Tafsir online, coba tafsir online. NU juga punya tafsir, Kemenak juga punya tafsir, ya. Nah ini ada Quran, ada hadis, doa, cerita, hikmah, tilawah per ayat, mushaf, fatwa, dan kasus. Nah ini semuanya. Nah ini tinggal klik ini. Oh ini hadisnya, saya yang terkait dengan tafsir ilmi online, nampaknya begitu. Kemenak sendiri pernah menerbitkan buku, ya, tafsir ilmi. Nah ini kan bisa diambil ini, misalkan corak-corak tafsirnya ilmi ini. Bagaimana waktu dalam perspektif Al-Quran, bagaimana tumbuhan dalam narasi Al-Quran itu sendiri, ya. Ini semuanya ada semuanya. Bahkan sampai membahas masalah seksualitas dalam Al-Quran, ya. Ini semuanya tafsir bil ilmi. Jadi misalkan pustaka Lajnah ini, ya, Anda bisa lihat tematik tahlili, ya, penasihan, jurnal suhuf. Nah ini bagian dari media penafsiran. Jadi corak-corak penafsiran di dalam dunia digital ini memang sangat beragam. Ada yang menjelaskan secara tekstual, ada yang menjelaskan secara kontekstual. Bahkan kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Irina Handono ini tidak hanya kontekstual itu, tapi sudah masuk ke dalam kepentingan. Ya, kalau kita menggunakan aliran postmodernisme, nah ini jadi tafsir ini bisa menjadi tafsir pesanan. Ada kepentingan tertentu yang ingin dibangun dalam sebuah wacana keagamaan, wacana keislaman tentunya. Jadi bagaimana itu kemudian itu kasusnya yang kalau dipakai oleh siapa tadi, Irina Handono. Jadi kalau yang lain misalkan Gus Nadir juga sama sebenarnya, hanya saja dia menggunakan model kontranarasi. Jadi ada kepentingan untuk meruntuhkan narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Gus Nadir. Nah, sebagai itu, insya Allah nanti akan saya bahas tersendiri bagaimana model penafsirannya Gus Nadir itu sendiri. Memang Gus Nadir ahli tafsir, Pak. Dia kan ahli usul fikih. Ya, sekalipun dia tidak ahli usul fikih, kan dia juga berbicara persoalan Al-Quran, ya. Nanti kita akan bahas sendirilah itu. Oke, kita masuk ke sini lagi, ya. Jadi kenapa tafsir ilmi ini kemudian ditampilkan dalam media-media sosial seperti Facebook misalkan? Nah ini kan banyak orang nih yang sudah mengingatkan. Itu karena apa ya? Kalau kita berbicara terkait dengan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tuhan itu kan ada dua. Ayat-ayatnya Allah itu ada dua. Ayat berupa teks seperti Al-Quran, Zabur, Injil, dan kawan-kawannya. Ada juga yang namanya ayat kauniyah, alam semesta. Ayat kauniyah itu alam semesta. Nah, itu sebagai tanda keberadaan Allah. Nah, kalau ayat-ayat yang berupa teks, ya kayak Al-Quran, Zabur, Injil, dan seterusnya itu. Nah, sehingga dalam perkembangan terbaru ini, tafsir ilmi ini mencoba untuk mengkombinasikan, mengintegrasikan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah. Nah, ayat-ayat kauliyah, kayak ayat-ayat yang berupa teks itu sendiri, perkataannya, kalam, ya, berupa kalam. Nah, ini kemudian dikemas menggunakan penelitian, riset-riset yang berbau ilmiah lah pokoknya, ya. Jadi berbau saintik. Nah ini misalkan ini siapa ini, Ustadz, ini tidak disebutkan ya. Ini untuk jurusan IPA ini hanya di Riau. Jadi nama ustadznya ini diabaikan,
di hidden lah, tidak diabaikan tapi di hidden, disembunyikan tepatnya. Jadi bagaimana bumi itu dihamparkan, ya, bagaimana bumi itu dibuat. Nah ini kemudian dia menyebutkan ini, nah, bukti-buktinya penemuan sains bahwa bumi itu bulat. Oh kebalik, maaf, ternyata dari Ustadz itu dia memberikan kontra narasi terhadap penemuan sains. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ini disebutkan bumi itu datar, dihamparkan, ini logika yang dibangun adalah datar. Nah, mau tidak mau ini sangat bertentangan dengan fakta sains yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Wah ini mau tidak mau dia berusaha untuk menegasikan atau membalik narasi itu. Bahkan dia sampai menuduh ada semacam konspirasi yang dimotori oleh NASA. Jadi ternyata kalau yang ditampilkan oleh Mas Fadli Lukman ini, ya, itu tidak hanya sebatas apa ya, membuktikan atau mencoba untuk mengkombinasikan antara narasi Al-Quran, narasi ayat Allah yang berupa teks dengan ayat-ayat kauniyah, tetapi malah yang ditampilkan oleh seorang ustadz dari Riau ini justru membenturkan, ada kontraproduksi. Al-Quran menyatakan bumi datar, sementara penemuan saya mengatakan bumi itu bulat. Ini yang dinarasikan oleh Ustadz dari Rio tadi. Nah ini jadi ada semacam apa ya, pertentangan antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah, ayat-ayat itu. Nah ini jadi bisa saja model tafsir ilmi ini yang dikembangkan itu bersinergi dengan penemuan saintifik, tetapi di sisi lain juga bisa menjadikan kontra narasi terhadap penemuan-penemuan saintifik. Dan ini justru dikembangkan oleh para ustadz-ustadz melalui media sosial. Coba dilacak, saya malah justru tertarik ini melacak apakah dia ketika berargumentasi ini dia tidak menggunakan data ilmiah juga atau hanya menggunakan data-data apologetis misalkan. Jadi ini kan bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri bagaimana tafsir di media sosial oleh tokoh ini misalkan. Jadi bagaimana dia menafsirkan. Karena saat ini kan ya, kalau saya belajar studi agama ya, kalau kalian pernah belajar juga. Jadi saat ini itu era muslim milenial ini sedang mengalami peningkatan religiusitasnya. Sehingga semua amaliyah, semua pekerjaan, semua apapun lah, semua aktivitasnya itu harus bernuansa religi. Jadi mereka itu mencoba untuk mendudukkan agama itu di atas segala-galanya. Sains harus di bawah, tunduk dia. Sosial harus tunduk di bawah agama semuanya. Ya. Dia pengennya begitu. Nah, sementara perkembangan keilmuan yang berada di perguruan tinggi ini mencoba untuk mensejajarkan. Jadi antara agama dan sains misalkan itu harus berdialog. Tidak ada yang tinggi sebelah. Nah, karena memang saat ini kelompok-kelompok itu semuanya apa ya, kelompok milenial ini sedang mengalami peningkatan religiusitasnya. Semuanya harus berbau agama, ada unsur-unsur agamanya ya, pokoknya ada istilah syariah atau halal atau apalah misalkan. Nah, ini akan menjadi apa ya, tren terbaru bagi generasi milenial. Nah, ini justru dikembangkan menggunakan media sosial. Dikembangkan menggunakan sosial.
Nah itu model-model yang terbaru. Maka dalam hal ini kita harusnya ya, kalau kita di perguruan tinggi kita harus fair. Katanya ilmu itu satu ya menyatu, jadi tidak ada yang namanya tadarruj, itu nggak ada, nggak mengalami gradasi. Ilmu agama itu tidak kemudian menjadi superior di atas ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Ilmu yang satu memang. Ilmu agama, ilmu sains, ilmu apa, itu satu pemiliknya. Nah, maka ketika dicatatkan sebagai ilmu satu ya, dia harus terintegrasi, tidak boleh dia hierarkis, itu tidak boleh. Ya, posisi agama, ilmu agama selalu tinggi, nggak bisa, harus. Nah, tapi wacana ini dikembangkan oleh seorang ustadz dari Riau ini, dia mencoba untuk memposisikan ilmu agama itu di atas segala-galanya. Jadi apapun berukurannya itu. Iya memang. Tapi bagi kita selaku akademisi, kita mencoba untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Hendaknya kita juga terbuka terhadap perkembangan sains, kita dialogkan. Karena ilmu memang satu ya. Jadi tidak ada hierarkis, tidak ada tadarruj, itu tidak ada. Semuanya nyatu, wahdatul ulum. Karena semuanya bersumber dari Allah semuanya. Gak bisa dibeda-bedakan ini. Ya. Nah, begitulah kira-kira. Masa Anda mau menjelaskan terkait dengan apa itu? Sedekah. Apa itu jenenge? Khasiat sedekah dalam ayat yang berbunyi masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan seterusnya itu al-ayah ya. Itu Anda tidak menggunakan teori matematika misalkan. Kalau Anda tidak menggunakan itu mana bisa? Wah, saya harus itu matematika barusan, itu nggak perlu dipakai, kita harus teksnya Al-Quran seperti ini. Oh, nggak bisa. Kita tetap akan menggunakan teori itu. Perkalian misalnya, oh ada 7, setiap 1 7 itu ada 100. Nah, itu viral hitung-hitung. Nah, kan harus menggunakan matematika, nggak bisa kita kemudian berdiri sendiri. Nah, itu agama itu yang ini. Coba lagi, khaytul aswadu minal khaytil abyadu minal fajar. Piye itu cara menjelaskannya kalau kita tidak menggunakan sains ilmiah. Ini surat Al-Baqarah ketika terkait dengan puasa itu kan gitu, khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar summa atimmus siyama ilal lail. Itu piye cara menjelaskannya? Oke, malah terlalu melebar ya. Kita fokus lagi ke bagaimana tafsir media sosial itu sendiri. Jadi tafsir media sosial ini memang dia bebas. Dalam arti saya kembali gini, saya tekankan lagi, bebas. Jadi dia mau menggiring opini yang bagaimana, itu bisa saja semuanya. Nah, jadi media ini sebagai sarana untuk menggiring opini. Dan sekarang ini memang sudah menjadi ruang dalam kontestasi wacana keagamaan. Saya tekankan lagi, media menjadi ruang kontestasi wacana keagamaan, tergantung siapa yang membangun wacana tersebut. Kalau yang membangun wacana keagamaan model kayak ustadz-ustadz begitu ya, nanti wacananya seperti mereka semuanya. Tapi kalau kalian sebagai akademisi di Ain Kudus yang diajak untuk membangun sebuah pemahaman agama yang moderat, maka kalian juga harus menggunakan media itu untuk menyebarkan paham-paham agama yang moderat. Nah, silakan nanti caranya bagaimana. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, nggak usah panjang lebar ya. Jadi nanti silahkan dibaca jurnal ini. Nah, silahkan nanti dikomentari Anda sepakat atau tidak. Yang jelas harus ada argumentasi semuanya. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.